Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena Dia adalah Juru Selamat dan Dia adalah Tuhan. Puji nama Tuhan. Di pagi ini saya berharap 5 menit bersama firman menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kita pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih biar kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus supaya kami dikenal. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Allah terdapat di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saya ulang. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita dikenal oleh Allah. Saya berharap dan saya berdoa kepada Tuhan supaya saya dikenal oleh Allah. Saya mengenal Allah dan melalui firman Allah, tetapi saya mau dikenal oleh Allah melalui perbuatan-perbuatan yang saya lakukan, yaitu perbuatan-perbuatan kasih. Puji nama Tuhan. Kalau kita mau dikenal oleh Allah, ada hal yang harus kita turuti dalam hidup ini, yaitu mari kita hidup dalam kasih. Jadi yang pertama, hidup dalam kasih. Kalau kita mengasihi, maka Allah katakan kita dikenal oleh Allah. Mengasihi keluarga, mengasihi saudara, mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, mengasihi musuh kita, mengasihi semua orang. Tetapi bukan dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Seisi rumah kita harus merasakan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi mereka. Seluruh keluarga harus menyadari bahwa semua harus hidup dalam kasih Tuhan. Bukan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi hidup dalam kasih. Dan kekuatan orang percaya adalah kasih itu. Kita dapat melakukan kasih itu karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sebagaimana 1 Yohanes 4 ayat 19 di sana dikatakan bahwa Dia terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi. Nah, yang mau saya katakan adalah sebuah ilustrasi yang berkata tentang seorang anak yang menggendong adiknya yang lumpuh. Lalu orang berkata kepada dia, seseorang tua berkata kepada dia, kasihan kamu nak, bahwa bebanmu itu tentu terlalu berat. Lalu anak itu menjawab secara spontan, dia bukan bebanku Pak, tetapi dia saudaraku. Dan itulah sebabnya seorang penggubah lagu, yaitu yang bernama Bobby Scott dan Bob Russell, membuat ciptaan He Ain't Happy. Dia bukan beban, ya, bukan sesuatu beban bagi dia. He is my brother. Haleluya. Jadi kalau kita digerakkan oleh kasih, maka saya yakin dan percaya kita akan melakukan dengan kuat, dengan kekuatan Tuhan. Saya yakin kita dapat mencintai saudara kita dapat menolong saudara kita, apalagi keluarga kandung, bisa saling tolong menolong. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena hari-hari ini saya melihat ada banyak saudara kandung pun tidak saling mengasihi. Saudara bersaudara saling melupakan satu dengan yang lain. Sebagai orang-orang percaya, kenakan kekuatan kasih itu dalam kehidupan kita, supaya kita dapat melakukan kasih yang sesungguhnya. Yang kedua, kata firman Allah, hidup melakukan perintah-perintahnya. Penting melakukan perintah-perintah Allah, sebagaimana yang dikatakan, kalau engkau mengasihi, kasihilah dengan tulus. Yang ketiga, hidup berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau kita berbuat apa yang berkenan kepadanya, kita percaya kepadanya, kita mengasihi Tuhan, kata firman Allah dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 dan 3, apa saja engkau minta, maka engkau akan memperoleh daripadanya. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan perbuatan, bukan dengan perkataan, dengan tindakan. Kalau saudara kita tidak punya, kita yang punya, kita wajib menolong. Bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Karena perbuatan kasih Tuhan yang telah berlaku dalam kehidupan kita. Kita dapat melakukan itu karena kita melakukan perintah Allah. Kita terlebih dahulu mengasihi, dikasihi oleh Tuhan. Dan kita mau menyenangkan hati Allah dengan perbuatan-perbuatan kasih
perbuatan-perbuatan yang nyata, bukan dengan kata-kata. Karena kalau dengan kata-kata Allah tidak tergerak untuk mengenal engkau, tapi dengan kalau perbuatan nyata Allah akan tergerak untuk mengenal engkau. Karena firman Allah, orang yang mengasihi dikenal oleh Allah. Apakah Anda mau dikenal oleh Allah? Lakukan tindakan kasih bukan dengan perkataan saja, tapi tindakan nyata. Misalnya saudara saya, Anda tidak punya sesuatu, berikan, tolong. Dan supaya dia dapat hidup lebih layak, hidup lebih melakukan apa yang baik. Dan kalau engkau mengatakan aku mengasihi, tetapi engkau tidak berbuat apa-apa terhadap saudaramu, terhadap keluargamu, nonsen engkau mengasihi, dan engkau akan dibuang oleh Allah. Itu terlalu ribut di luar sana. Tetapi inilah karena kita di pinggir jalan. Haleluya. Jadi mari kita berbuat apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Mari kita melakukan perintah Allah, supaya dengan melakukan perintah Allah yang mengasihi, dengan tindakan-tindakan nyata, kita pun akan dikenal. Ketika kita dikenal Allah, maka apapun yang menjadi doa-doa kita, saya yakin dan percaya sebagaimana janjinya 1 Yohanes 3 ayat 22 akan dijawab oleh Tuhan. Itu menjadi bagian kita karena kita dikenal oleh Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih, biarlah melalui tindakan nyata kami mengasihi Tuhan, kami dikenal oleh Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tentunya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Amin.